Tahun 1872, Gunung Merapi pernah mengalami letusan besar selama 5 hari. Letusan terdengar sampai Karawang, Jawa Barat dan Madura Bawean, Jawa Timur. Saat itu semua desa di atas 1000 meter hancur. Di tahun 1986 juga terjadi 16 kali awan panas. Gejala awal tidak begitu jelas, tidak meletus, namun hanya gempa-gempa. Sedangkan di tahun 1994, tepatnya 22 November, sebaran awan panas Gunung Merapi sejauh 9 km persegi, diantaranya menewaskan 66 jiwa desa Turgo. Saudara, saat ini kami berada di wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, guna melakukan persiapan pendakian menuju puncak Gunung Merapi bersama tim dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah, serta tim dari Vulkanologi Yogyakarta. Di puncak Gunung Merapi nanti, mereka akan melakukan evaluasi terhadap aktivitas Gunung Merapi yang sejak bulan Juli tahun 2005 lalu dinyatakan berstatus waspada. Kami merencanakan perjalanan pada pukul 12 malam dengan lama perjalanan antara 4 hingga 6 jam dan diharapkan tiba di puncak Gunung Merapi pada pagi harinya. Pendakian menuju Gunung Merapi kami awali dari Pos Joglo di New Selo. Tercatat lebih dari 20 orang menyertai perjalanan kami, termasuk porter atau pembawa barang. Merapi ini kan berada di sebagian besar wilayah, masuk wilayah Jawa Tengah. Kurang lebih sepertiganya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang mana memang spesifik Gunung Merapi ini tidak pernah henti mengeluarkan aktivitas vulkanismenya, namun tidak eksplosif, artinya tidak begitu besar kalau meletus. Dan ini memang dibuktikan kawah-kawahnya berbeda dengan kawah kayak Kelut gitu ya, punya kayak di Bandung Tangkuban Perahu segala itu kan beda kawahnya di sini, sehingga spesifikasi ini justru setiap tahun itu memang ada aktivitas,
Maka sebetulnya akibat daripada letusan itu bisa diprediksi. Kenyataannya pada saat ini oleh vulkanologi dinyatakan status waspada. Maka dalam status waspada itu sekitar 7 km radius puncak. Dari puncak itu harus aman. Hingga termasuk desa-desa yang di situ juga harus siap-siap. Makanya kami coba memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Tengah. Sebetulnya bencana Gunung Merapi itu bisa di manage ya, dikelola. Kalau pas ada statement dari vulkanologi waspada itu mestinya masyarakat itu mendengarkan dan mengerti apa yang harus dilaksanakan. Tercatat 7 orang peneliti dari Vulkanologi Gunung Merapi Yogyakarta dilibatkan untuk mengevaluasi kondisi Gunung Merapi yang sejak bulan Juli tahun 2005 berstatus waspada. Mereka dilengkapi peralatan penelitian kondisi Gunung Merapi yang hanya untuk membawanya hingga puncak Merapi diperlukan 10 orang porter. Tugas tim peneliti dari vulkanologi memang cukup berat. Mereka harus terjun langsung di sekitar kubah lava Gunung Merapi yang panas dan penuh dengan asap belerang. Jika mereka tidak hati-hati selama menjalankan pekerjaannya, nyawa menjadi taruhannya. Misi kegiatan Pak Ishak dan kawan-kawan yang dilakukan di puncak Gunung Merapi ini apa, Pak? Misi ini sebetulnya penyelidikan puncak Gunung Merapi setelah selama ini aktivitas Gunung Merapi waspada Merapi. Misi di puncak ini sebetulnya gabungan dari pengukuran GPS, pengukuran suhu untuk di permukaan, dan pengukuran yang ada di kawah Gendol sama Woro. Soal pengukuran suhu, Bapak bisa jelaskan mekanisme kerjanya bagaimana, Pak? Mekanisme kerjanya sebetulnya kita cari rekan, setelah itu termokapel kita masukkan. Dari termokapel itu nanti kita bisa lihat temperatur yang keluar itu berapa. Tiap rekan-rekan itu kita ukur dengan GPS. Jadi posisi yang secara geografik kita tahu. Dari itu semua nanti kita plot, keluar temperatur, lokasi dan sebagainya, itu akhirnya nanti kita bisa keluar peta isotermis. Jadi kayak sebangsa peta topografi, tapi ini temperatur. Dari temperatur ini sendiri kita bisa mengetahui di mana panas maksimal yang diakibatkan oleh adanya magma. Bagaimanakah cara Pak Isa untuk menentukan perubahan status Gunung Merapi mulai dari waspada, siaga hingga ke awas? Sebetulnya untuk penentuan status aktivitas itu kita sudah punya protap ya. Secara teknis itu ada peningkatan, katakanlah dari aktif normal ke waspada Merapi, ke siaga Merapi, ke awas Merapi. Itu ada peningkatan secara instrumentasi. Mungkin dari gempanya, dari data-data GPS-nya, dari altimeternya, dari kenaikan suhunya, dari satu lagi solvatarnya, dari kospek, bangsa kospek ya. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, terutama gempa. Seperti gempa ada gempa vulkanik A, vulkanik B, terus tremor dan lain sebagainya. Jadi yang frekuensinya makin tinggi, kita otomatis secara teknis dan sesuai dengan protap kita naikkan. Untuk saat ini kecenderungan potensi untuk luncuran lava kemana, Pak? Untuk potensi luncuran lava, sebetulnya kita punya ini 3 skenario ya. 3 skenario. Skenario pertama itu sesuai dengan letusan tahun 19
98, skenario kedua itu 2001, yang skenario ketiga itu kalau nggak salah letusan tahun 1961. Jadi dari 3 skenario itu dia punya istilahnya, dia punya lokasi, punya penyebaran yang lain-lain. Miswanto, seorang petugas peneliti dari tim vulkanologi Gunung Merapi Yogyakarta, juga mengungkapkan tingkat kesulitan dalam tugasnya. Bersama 3 rekannya, ia harus meneliti 40 titik dengan alat GPS untuk memperoleh data-data soal aktivitas Gunung Merapi yang lebih akurat. Jadi ini kita sedang melakukan survei deformasi Gunung Merapi dengan alat ukur GPS. Panjangannya adalah Global Positioning System. Alat ini digunakan untuk mengukur posisi koordinat titik-titik ukur yang kita buat di puncak Merapi. Prinsip kerjanya bahwa di bumi ini ada banyak satelit GPS yang orbit di bumi. Kemudian GPS tersebut sudah diketahui posisinya dengan pasti, koordinatnya. Kemudian satelit tersebut mengirimkan sinyal ke GPS ini sebagai receiver, ditangkap oleh antena itu alatnya di situ. Kemudian dari itu nanti akan bisa dihitung posisi titik di mana yang kita ukur itu. Berdasarkan konversi jarak dan posisi koordinat satelit-satelit tersebut. Kita menggunakan dua jenis GPS di sini. Ini adalah jenis GPS Dassault Cercel, jenis Scorpio. Kemudian yang itu di atas itu jenis Thales. 2 jenis. Kemudian dari itu nanti hasilnya kita rekam dalam disk ini, kemudian kita masukkan di komputer pengolah data. Hasil yang kita peroleh adalah nanti peta displacement atau peta pergerakan titik-titik ukur yang kita ukur itu dibandingkan dengan posisinya sebelum ini. Jadi katakanlah sebelum ini kita mengukur pada bulan Juli atau Agustus, kemudian hasil yang kita peroleh saat ini posisinya kita bandingkan dengan posisi yang lalu. Dari situ nanti kita akan mengetahui bahwa titik yang kita ukur itu bergeraknya ke arah mana, apakah bergeraknya ke arah mana, dan dari situ nanti kita akan bisa menginterpretasikan, menganalisis tentang sumber tekanan itu di mana, kemudian arah pergerakannya kemana, kemudian tentunya lebih jauh nanti kita akan bisa memprediksi daerah-daerah yang berisiko seandainya terjadi suatu aktivitas vulkanik itu di mana, itu kita bisa tentukan dari itu kita bisa. Nah ini saya sedang mengolah data, jadi kadang kala kita tidak sekali survei itu bisa berhasil, sehingga hasil yang survei yang kita lakukan itu kemudian kita cek dulu dengan komputer ini. Seandainya dari hasil pengecekan itu kita
yakin bahwa data itu bisa diperoleh, bisa diolah lebih lanjut, itu kemudian kita meneruskan langkah berikutnya. Tetapi seandainya itu tidak bisa, ya terpaksa kita ulangi lagi. Jadi kita harus berkeliling, naik turun gunung ini lagi, lembah itu. Jadi satu putaran sekitar 2 jam. Jadi seandainya 2 putaran, 3 putaran kita tinggal hitung. Hasil kerja tim peneliti dari Vulkanologi Gunung Merapi Yogyakarta memang tidak berdiri sendiri. Kesimpulan penelitian juga melihat data-data yang diperoleh dari pos pengamatan ke gunung api yang digerakkan, pos Selo Boyolali, pos Babatan, maupun pos-pos pengamatan lainnya. Menurut catatan dari Vulkanologi Gunung Merapi Yogyakarta, saat ini ada 3 skenario letusan maupun dampaknya. Skenario pertama merupakan perakiraan letusan berdasarkan perkembangan data-data yang bersesuaian dengan letusan tahun 1954 hingga 1957 dengan sasaran 3 desa di Kecamatan Selo dan 2 desa di Kecamatan Dukun. Skenario kedua tidak ada desa yang kemungkinan terlanda bahaya letusan, dan skenario ketiga mengacu dari tahun 1961 hingga 1969 yang menimpa 2 desa di Kecamatan Dukun dan 2 desa di Kecamatan Serumbung. Inilah Dukuh Stabelan di Desa Tlogolili, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Dukuh ini merupakan dukuh yang lokasinya paling dekat dengan puncak Gunung Merapi atau sekitar 3 km. Dukuh ini masuk kategori skenario pertama sebab ada indikasi retakan Merapi di arah utara di atas desa Jerakah, Klakah, dan Tlogolili. Sekalipun ada peringatan dan berulang kali sudah dilakukan sosialisasi tentang bahaya Gunung Merapi, tetap saja mereka enggan untuk direlokasi. Masyarakat di Dukuh Stabelan ini masih percaya hal-hal mistis yang dapat melindungi mereka dari bencana Gunung Merapi, seperti kepercayaan terhadap keberadaan pusaka keris Singgir Geni yang dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat di sini. Namun di sisi lain, jika dilihat dari kesuburan tanah yang menjanjikan hasil pertanian berlimpah, barangkali inilah salah satu alasan mereka enggan untuk direlokasi. Menurut informasi dari Dinas Vulkanologi Jogja, apabila betul tanda awal Merapi akan meletus itu di sebelah utara, maka kami akan mengadakan langkah-langkah secepatnya. Karena di utara ini persis di atas 3 desa kami, artinya Kecamatan Selo, 1 desa Jerakah, 2 desa Klakah, 3 desa Tlogolili. Yang berpenduduk ketiga desa ini sekitar 8.000, dan untuk 8 dukuh yang terdekat ini jumlahnya 4.070 jiwa. Dan jarak dari 3 desa ke puncak ini hanya sekitar 3 km, sehingga apabila awan panas nantinya itu meluncur dengan kecepatan minimal 60 km per jam, hanya diperlukan sekitar 5 menit. Oleh karena ini kami siapkan sosialisasi pertama, yang kedua simulasi evakuasi. Dan untuk evakuasi besok apabila betul-betul Merapi ini akan meletus, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain memperbaiki jalan, salah satunya di Tlogolili. Masyarakat di Desa Tlogolili ada juga yang dapat diajak bergotong royong untuk membangun jalan desa sepanjang 2 km. Jalan desa yang diaspal ini juga direncanakan untuk evakuasi jika sewaktu-waktu keadaan darurat akibat Gunung Merapi.
Tidak jauh dari lokasi pengerasan jalan ini, juga direncanakan areal untuk relokasi warga Tukul Stabelan. Hal itu untuk dapat meminimalisasi korban jiwa jika sewaktu-waktu Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi memang berbahaya jika letusannya menimpa pemukiman warga. Meskipun demikian, vulkanik dari Gunung Merapi ternyata juga dapat memberikan kesuburan tanah maupun hasil tambang seperti batu dan pasir. Tidak sedikit masyarakat yang telah memperoleh manfaatnya. Jutaan meter kubik pasir Gunung Merapi ini juga telah didistribusikan ke berbagai kota di maupun ke luar Jawa Tengah. Hasil tambang Gunung Merapi seolah tidak pernah habis. Letusan maupun muntahan lahar panas dan dingin tidak selalu berarti bencana. Ternyata berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Merapi terkadang membuat bencana gitu. Namun juga banyak diminati oleh masyarakat karena potensi alamnya, terutama untuk objek wisata. Sejauh manakah yang Bapak ketahui tentang potensi Gunung Merapi ini untuk Iya, objek wisata? betul sekali Pak Mas Surya. Jadi di samping ini ya, Gunung Merapi ini membahayakan, namun karunia Tuhan itu ternyata bisa kita menikmati. Karena apa? Dengan sifat-sifat spesifik tadi ternyata banyak menarik turis-turis asing dan juga panorama sekitarnya itu ternyata sangat indah gitu. Jadi dengan dibukanya ketep pas itu oleh Bapak Gubernur itu tambah sangat menarik objek Gunung Merapi ini. Kalau pas bersih tidak ada awan itu dilihat dari ketep itu sangat indah sekali. Sehingga walaupun di sisi lain memang membahayakan, ternyata Tuhan itu memberikan juga kenikmatan bagi makhluknya, bisa dinikmati baik panoramanya, mungkin juga termasuk bahan tambangnya. Nah ini kaitannya dengan kami di situ. Begitu nanti terjadi erupsi itu akan mengalir lagi pasir-pasir Merapi mengisi sungai-sungai yang mungkin sudah ditambang oleh para penambang. Di sisi lain justru dengan keluarnya pasir-pasir baru, tanah-tanah baru itu sangat subur bagi pertanian. Sehingga disitulah keunikan Merapi ini. Jadi di sisi lain memang dia meletus tapi tidak begitu eksplosif, tapi terus setiap tahun. Namun dari letusan itu juga ada manfaatnya untuk masyarakat, juga para turis-turis yang sering melaksanakan pendakian. Tapi di sisi lain juga menurut teman-teman vulkanologi bahwa ini juga termasuk lokasi risetnya para ahli vulkanologi.
Inilah yang namanya Puncak Garuda Gunung Merapi, yang selalu menjadi idaman dan cita-cita para pendaki Gunung Merapi. Dan dari Puncak Garuda Gunung Merapi ini, kami akhiri tayangan panorama untuk kali ini. Sampai jumpa.